Halo semuanya, jumpa lagi di Siniar Bahasa. Kali ini tamunya, nggak kaleng-kaleng nih teman-teman. Suhunya suhu, best of the best, iya kan? Apa? Core of the core kalau jadi, kalau katanya core of the core gitu. Teman-teman kita sambut Bapak Sugeng Haryanto. Dan seperti biasa, Sinar Bahasa tidak terkonsep karena ya wes ngeluh-ngeluhan. Aku punya pertanyaan, Mas Afif punya pertanyaan, langsung sikat aja. Oke? Kalau terlalu kasar atau tidak terlalu menyinggung orang lain, kita cut. Oke, kita mulai yang enteng-enteng dulu. Pak Sugeng, kalau Pak Sugeng diminta untuk mendefinisikan diri Pak Sugeng dalam 3 kata, apa itu Pak Sugeng? Pak Sugeng itu, ya, Oh iya, nggak tahu saya. oh gitu. Oke, Berusaha memahami memahami, orang. Itu gak kata, berusaha memahami memahami orang. orang. Ya namanya levelnya suhu ya, beda ya teman-teman. Apakah itu juga berusaha memahami orang itu yang menjadi apa ya, pedoman atau yang menjadi arahan Pak Sugeng selama mengarungi, apa kalau kata Mas Andris tadi, di atasnya profesi, karir. Nah, selama berkarir sebagai penerjemah ini Pak Sugeng Iya, selalu mencoba memahami orang. iya, betul. Jadi orang ini kan bisa banyak ya. Orang orang itu bisa rekan kerja kita, bisa klien kita. Saya berusaha memahami apa sih sebenarnya yang diharapkan dari kita sebagai penerjemah. Kalau pengelola perusahaan atau agensi manajemen misalnya, saya berusaha memahami apa yang diharapkan oleh penerjemah saya, apa yang diharapkan oleh klien saya. Jadi berusaha memahami. Kalau ada suatu hari mungkin ada klien yang marah-marah ya karena kita telat, ya memang wajar dia marah, gitu. Berusaha memahami. Berusaha memahami orang. Kalau jadi penerjemah tuh gitu. Udah punya pertanyaan belum? Belum. Teman-teman, sorry gak diperkenalkan. Ini Mas Afif dari episode sebelumnya dari Lekoles. Oke, berarti saya punya pertanyaan kedua ini. Pak Sugeng, kalau ada seseorang mahasiswa atau lulusan atau orang tua atau siapapun datang ke Pak Sugeng, Pak, saya mau menjadi penerjemah atau saya mau menjadi juru bahasa. Tolong berikan saya nasihat, Pak, sebelum saya memasuki dunia ini. Levelnya suhu, tahu. Jadi pertanyaannya udah gak berapa jumlah karyawan, lewat. Ini harus yang filosofis, yang kalau kata yang makrifat kata orang. Ya, pertama-tama saya berdasarkan pengalaman saya harus memantaskan diri untuk dipekerjakan orang dan dipercaya orang. Jadi jangan berpikir apa yang saya dapat, tapi pikirkan aku kira-kira pantas nggak ya dipercaya untuk menerjemahkan ini. Kemudian diikuti dengan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Rezeki itu insya Allah akan mengikuti. Meskipun di perjanjian tertulis hanya katakanlah 100 rupiah, tapi hati orang ada yang terketuk melihat kesungguhan kita, dedikasi kita. Akhirnya ya dikasih 125, 150 itu, dan selanjutnya dia akan, oh ini seseorang yang bisa saya percaya. Dan dari situlah bergulir. Apakah ini sindiran Pak Sugeng? Bukan. Untuk iya, saya paham. Untuk orang-orang, tapi saya apa ya, dibilang merasakan juga enggak sih, tetapi ya pernah mendengar bahwa gini, kalau saya boleh kasih itu ya teman-teman, konteks. Nah, Pak Sugeng ini menarik. Nanti kita bisa lihat konteksnya. Ketika Pak Sugeng masuk ke industri ini, kalau boleh dikasih tahu awalnya tahun berapa tuh Pak Sugeng? Saya mulai menerjemah itu tahun 1995. 95, teman-teman. 30 tahun yang lalu kurang lebih. Iya. Saya yakin pada saat itu profesi dan dunia ini masih abu-abu. Nggak banyak yang tahu, nggak banyak. Ya, saya mulai dari menerjemahkan buku di penerbit. Ya, saya terus terang, rekan-rekan pemirsa yang budiman, Asik. terus terang saya itu goblok bahasa Inggris, tapi saya penerjemah bahasa Inggris.
Saya goblok sekali waktu kuliah itu sangat goblok. Sekarang pun masih goblok juga. Iya. Kata seorang dokter ya teman-teman. Dan saya merasa saya terasah keterampilan menerjemahkan saya setelah sekitar 5 tahun menerjemahkan buku di penerbit. Setelah 5 tahun menerjemahkan. Dan saya yakin pada saat itu rate-nya juga. Ya, satu halaman itu saya rate-nya dari yang rendah, lebih rendah dari rekan-rekannya sudah dulu. Mulai dari 8.000 satu tahun halaman. Itu ya teman-teman ya, tahun itu ya 95 ya. Kemudian 10.000, 12.000. Tanpa tahu pembanding di luar sana orang dapat berapa ya? Tidak tahu. Tidak tahu. Nah, setelah itu 5 tahun, saya merasa oke. Mungkin saya akan mencoba hal lain. Saya kemudian mencoba itu baru-barunya internet di Indonesia. Ini menarik nih. Baru-barunya internet di Indonesia. Berarti tahun 95 itu Pak Sugeng menerjemahkan tanpa internet. Tanpa internet. Gimana Pak orang? Sampai kebayang nggak menerjemahkan tanpa internet? Pakai kamus itu kayak di TSN. Iya betul. Pakai kamus. Kemudian kalau kita ngirim hasil ya pos. Kalau ngeblank Pak. Kan ada lah mungkin hal-hal yang tidak terjawab kamus. Kalau kita kan nggak terjawab kamus, googling. Iya, ya oleh karena itu kita harus punya banyak kamus. Dan kalau ngeblank ya salah ya salah. Salah ya salah. Saya masih ingat pada waktu terjemahkan buku kedua itu Batman. Tanpa internet ya? Tentu tanpa internet. Ada itu kan di rumahnya Batman itu. Apa namanya itu? Oh, komik Batman. Iya, tapi ini novel Batman. Novel Batman. Nah, itu kan masuk ke ruang tamu ya. Batcave itu kan di baliknya itu. Batcave ya. Itu di baliknya itu. Nah, itu kan saya tidak pernah lihat film. Nah, kemudian di situ ada Grandfather's Clock. Oke. Nah, istilahnya dia membuka Grandfather's Clock itu kemudian masuk ke Batcave. Batcave itu. Ya. Yang suka nonton Batman pasti tahu. Ya, apa Grandfather's Clock itu ya? Nyari di beberapa banyak kamus. Kebetulan saya ketemunya itu di kamus apa itu? Random House atau apa? Itu pemberian dari kakak ipar saya. Itu kualitas kertasnya bagus, tapi itu kamus kuno. Saya nemunya Grandfather's Clock itu di situ. Di kamus-kamus yang lainnya itu tidak ada. Jadi sekarang masih ada kamus itu berpuluh-puluh. Ada kamus slang itu segini itu saya fotokopian. Dan itulah yang membuat saya merasa yakin saya bisa. Saya akan mencoba peruntungan. Kalau internet datang saya manfaatkan itu. Oke. Itu teman-teman ya kan yang mau jadi penerjemah ya kan Om. Bayangkan Om menerjemahkan tanpa internet itu saya nggak pernah kebayang. Jadi ya memang kita harus tapi spirit itu ya Pak Sugeng yang tidak boleh berubah ya. Mau ada internet tanpa internet ya harus gigih kalau ketemu dengan hal yang kita tidak tahu terjemahannya gitu kan. Ya itu terkait dengan prinsip saya yang kedua. Nah, yang pertama kan mencoba memahami orang. Yang kedua, kalau bisa 3 kata juga nih Pak. 3 kata, saya ringkaskan 3 kata ya. Lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Dan kalau kita sudah melakukan yang terbaik, orang-orang di sekitar kita, siapapun akan melihat dan selanjutnya insya Allah akan tertata. Kita nggak perlu ngecap, kita tidak perlu yang macam-macam lah ya, biasa saja, tapi orang itu melihat buktinya. Pada saat kita ngecap, artinya saya nomor 1, orang percaya dan orang memberikan job pada kita, terus hasilnya itu mengecewakan dan itu jadi catatan di hatinya dia akan kembali. Lain halnya kalau dia tidak expect tinggi pada kita, tetapi ternyata kita melampaui ekspektasinya. Dan dia akan kembali ke kita. Jadi pelanggan saya ini rata-rata sekarang pelanggan kami itu usianya lebih dari 10 tahun. Kami tidak setahun itu belum tentu dapat 1 klien baru di kami di Transkomunika. Seawet itu ya? Seawet itu. Wow. Sekarang tentang kerja keras ya, lakukan yang terbaik itu. Yang sekarang
sudah Nah, jadi biar seperti saudara. biar agak relate. Lakukan yang terbaik, kita hubungkan dengan ketika saya mau mencoba sesuatu yang baru. Nah, Hmm. dari yang tadi Pak Sugeng, dari setelah 5 tahun menerjemahkan buku, mau beralih mencoba sesuatu yang baru, Ya, itu kita hubungkan dengan lakukan yang terbaik itu tadi Pak Sugeng. ya. Apa yang Pak Sugeng lakukan mencoba hal baru itu Pak Sugeng? Mencoba hal baru itu, ini ada internet ya, internet Ya, baru. internet udah masuk. Dulu ada Telkomnet instan, itu yang 0809 iya betul, ya, itu 894 kali. Ono laku lele. ya. Aku di kos-kosan itu Mas ya, Oh gitu. belum punya rumah. Itu tahun berapa itu Pak Sugeng? Itu 5 tahun setelah 95, berarti 2000-an. enggak ada, itu tahun 98. Oh, 98. Wih, 98 kan tahun yang di Indonesia sangat luar biasa itu Pak Sugeng. 97 kita Pak Harto jatuh, kemudian 98 Pak Sugeng. iya, terasa mulai iya, gonjang-ganjing mulainya 97, Oh, oke. jatuhnya Mei 98, 98. kemudian diikuti oleh krisis ekonomi Hmm. selama 2 tahun, sekitar itu. 98. 98 aku baru kelas 1 MI, Pak. Masya Allah. Aku SMP Ustaz. Nah, dan sekarang sudah menjadi sultan-sultan. Waduh, amin, amin. Guyonannya waktu aku SMP itu 98 tuh Krismon. Yang Rismon, Ya teman-teman, kami kalau manggil Pak Sugeng tuh Yayar untuk menghormati yang lebih senior. 98 berarti posisinya kuliah. saya kuliah S2. Oh, 98 udah S2. Iya. Berarti 95 itu sudah S1 lulus. Oh, saya selesai lulus berarti. 91 Januari. Oh, Terus Oh, kemudian berarti yang Pak Sugeng cerita 5 tahun itu setelah lulus. sudah lulus. Oh, kirain pada saat mahasiswa. Buka, saat mahasiswa pernah bantu dosen terjemahkan pakai ketik. Tek 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 gitu. Brothers. Iya brother. Nah, saking keras, saya nggak punya, saya punya teman saya. Saking nggak biasa kerasnya itu kan lambat dan keras sekali. Iya, Sehingga iya, ini iya. merosok ke antara tutut situ. Waduh, gerigi. kecepit. Nah, kalau salah di tipex. Cepret. Iya, Nah, itu. tip X tuh teman-teman. Putih-putih tuh. Hmm. Waduh, luar biasa. Kemudian ketika jalan S2 mencoba hal yang baru, internet itu. S2 ya, setelah S2 saya kalau internet itu mungkin 98 ya. Saya ada internet, saya mencoba internet, saya belum merasa pintar tapi oke, saya kira aku lumayan punya pengalaman menerjemahkan dan tidak ada balikan yang berarti dari penerbit itu. Maka saya mencoba apa sih translation di internet itu. Langsung kepikiran itu ya pada saat itu. Ya, karena biasa ya, orang itu keinginannya kalau terpenuhi kan lagi gitu. Pada saat 95 saya memulai itu belum punya anak, masih kos-kosan, saya berpikiran, gaji saya 150.000 saat itu, gaji sebagai dosen. Oh ya Pak Sugeng waktu itu lulus S1 udah boleh dosen Pak Sugeng ya? Boleh saat Ya, itu. ya. 150.000. 150.000. Gaji Mari kita buat perbandingan. Harga bensin ingat gak Pak Sugeng? 800, 900. Oke. Lumayan sih, lumayan. Sebenarnya kalau dihitung itu ya nggak beda jauh sama Sekarang Ya, ya. karena inflasi saja ya, Ya. bilangannya besar itu. Pikiran saya, kalau saya dapat 1 bulan sekitar 2 juta, 3 juta, saya bisa menghidupi keluarga saya, membantu adik-adik saya gitu. Setelah Sebulan 2 juta, tahun itu kan gede ya. besar, Siapa yang tahu di tahun itu 98 bergaji 2 juta sebulan itu? Apakah rektor kah? saya Atau nggak tahu, dokter? Oh. saya nggak tahu. Tapi Kok kalau berani mimpi 2 juta sebulan itu loh? kalau itu saya hitung menerjemahkan 1 novel sebulan itu 3 juta. Oh. Gilanya Aduh, ya makanya. gini yo, dulu saya suka menulis, saya suka menerjemahkan sehingga saat kuliah itu agak sombong dikit. Seandainya saya punya mesin ketik, saya nggak punya mesin ketik. Saya membayangkan saja, seandainya saya punya teman saya dan membayangkan seandainya saya punya mesin ketik ini, saya berani menikah. Karena saya yakin dari menulis, dari itu saya bisa menghidupi keluarga. Oh, berarti ketika menjadi dosen belum nikah? Belum, Oke. setahun setelah itu baru menikah. Itu posisi sudah 2 juta sebulan? Belum juga. Posisi jutaan itu setelah sekian tahun, kan?
setelah 98 itu Masih itu dosen. kan masih dosen. 98 mulai menjajaki internet. ya Udah dapat klien. dapat. Pertama itu dari Jepang. Produk apa ya kalau boleh tahu? Fotokopi Riso. Oh, mesin fotokopi. Mesin fotokopi yang menerjemahkan user interface-nya yang didudul-dudul itu. Iya, Nah, itu. Manual ya, Ya. manualnya. Cara membayarnya, saya dikirimi wesel dari Jepang. Wesel. Tahu nggak teman-teman Wesel? Mungkin nggak tahu ya. sekarang. Iya, taunya PayPal teman-teman. Iya, Heeh. wesel. Jadi lewat kantor pos. Oh iya. Dalam yen waktu itu ya. Sudah dirupiahkan. Dolar. Oh, dolar. Ya, dolar. Walaupun kliennya Jepang, hitungannya dolar. Dolar. Dan saat kita ngambil di kantor pos sudah dalam bentuk rupiah. Berapa ya waktu itu? Wesel pertama kali. Ya itu aku lupa. Lupa, ya. Iya, tapi sedikit sekali. Sedikit sekali karena Sama hanya dengan gaji 150 enggak, di bawah lebih gaji. bawah. Terus klien kedua itu dari Venezuela. Venezuela nama perusahaannya saya masih ingat, Serviovi. Serviovi. Produknya? Produk itu produknya itu saya lupa. Alat-alat rumah tangga atau Enggak, otomotif? bukan alat rumah tangga, tapi mungkin elektronik atau Elektronik apa gitu ya. sebangsa elektronik. Itu klien kedua. Sebentar ya kalau boleh tahu. Zaman segitu tuh gimana ya kok bisa kepikiran cari klien luar negeri Dan di internet kan bisa nyari apapun ya. Saat itu ya, belum ada Google Search. Waktu itu Yahoo tentunya. Yahoo dan Lycos. Lycos. Iya. Tahu nggak Lycos? Lycolize. Oh, Lycos. Tapi Lycos. Taunya Yahoo. Lycos terus titik-titik City saya nggak tahu. Jadi yang search engine itu Lycos itu nomor 1, kemudian disusul Yahoo. Setelah itu Lycos hilang, Yahoo menguasai, kemudian datang Google menguasai. Apa kata kunci yang dimasukkan pada saat itu ya? Ya, translation agent gitu. Sehingga pada tahun 98 mulai itu ya, tapi saya dapat lumayan itu mulai tahun 99. Tahun 99 itu di masa-masa yang saya ceritakan, saya akses websitenya ETA. Tahu ETA dari mana ya, Mas? Ya searching. Aku nggak tahu. Tuh teman-teman, intinya itu harus cari tahu, selalu curious. Ya, saya akses ETA, kemudian di situ ada link ke website daftar agen. Agen penerjemahan. Oke. Terus saya ikuti link itu, kan ada beberapa, kan kalau untuk lebih jauh lagi kan bayar kan. Saya nggak bayar. Yang ada beberapa itu yang versi gratisan. Yang versi gratisan itu saya download, saya print. Guys, tebal itu. 99. Saya print, terus saya kirimi email. Oke. Hampir semuanya saya kirimi email. Dari situ mulai ada 1, 2. Tapi ada itu mulai dari Amerika dulu ya malah, kemudian ke Singapura, dari agen Singapura. Jadi sebetulnya sama bidding kita yang hari ini kita nyari-nyari klien itu ya tidak jauh beda dengan Pak Sugeng dulu ya. Iya. Cuma Pak Sugeng dulu harus di print. Ya. Kalau kita kan sudah ada bantuan laptop, bantuan itu. Ya. Dan dulu hanya kalau Messenger namanya Yahoo Messenger. Yahoo Messenger. MIRC. Sebelum itu ada Yahoo Messenger. Tapi kalau MIRC itu tidak untuk bekerja. Iya. Itu untuk media sosial gitu loh. Mbahnya Yahoo, mbahnya Facebook gitu. Yahoo Messenger. Yahoo Messenger. Luar biasa sekali. Oke. Ini saya yakin kalau nggak salah di podcastnya Pak Sugeng juga ada teman-teman podcastnya. Nanti kita akan bantu linknya. Transcom ya. Di Transcom ya. Nih di sini nih. Oh iya. Nama setelah saya banyak permintaan ya, terus saya memulai agensi. Nah, daripada ini saya tolak, lebih baik saya merekrut teman-teman saya sendiri. Tadi
karena saya sebagai agensi kan saya kerja ekstra. Jadi kan harus ada untuk saya kan. Ya. Kemudian ke penerjemah itu. Siapa yang saya pekerjakan? Teman-teman dosen saya. Mereka senang sekali mendapat bayaran. Ya. Meskipun Ekstra lah ya ya. bayaran ekstra lebih besar dari gaji bulanan. Iya. Gitu. Itu sudah saya Lakukan. saya lakukan. Keuntungan bagi saya ada. Ya, Dan tentunya. pada saat itu saya hanya patok 2 sen per kata. Pada saat itu. Saat Pada itu. saat Tahun itu. berapa itu berarti? 99. 99, ya 99. 2 sen per kata. Maka jadilah rumah ini. Nanti saya buat snapshotnya teman-teman. Luar biasa sekali Tapi ini rumah waktu ini. itu kurs dolarnya berapa, Pak? Waktu itu kan lagi naik-naiknya, Om. Iya kan Setelah Krismon itu kan. iya, Krismon itu. Saya Krismon itu mentok 18,5. Ya, aku pernah ingat sekitar situ. Ya artinya maksudnya itu Artinya 2 sen dengan 2 tapi sen itu 18.000. Ya. gurih Ya. sekali Ya. waktu itu ya. Pada saat itu kan kemudian Pak Habibie bisa menstabilkan sampai 15. 15. Sampai sekarang ini. Iya, Pak 15. Habibie bisa menurunkan sampai 8.000. Oh iya pernah. Pernah Naik. 8.000 terus naik lagi terus berkisaran 12, 13, sekarang 15 ini. Nah, ini menarik nih. Pada saat turun ke 8.000 itu sedih atas ya. Kan berarti kan turun. Ya, penghasilan kita kalau dikonversi turun, tapi saya bicara kepada diri sendiri dan teman-teman ya, kita tidak boleh begitu karena ini Oke. baik untuk orang-orang kita, untuk bangsa Untuk kita, bangsa kita. gitu. Iya, nasional. Gimana tuh? Oh, iya. Ya, ada Kalau pertanyaan. apa nih. namanya? Kalau sekarang kan banyak agensi nakal gitu, Pak Sugeng. Apa tuh agensi nakal tuh gimana? Ya Suka kadang nyolong mangga bagaimana? kadang ada yang hire penerjemah terus tidak dibayar kan begitu. Ya. Pak Sugeng pernah nggak ngalami dulu? Pernah 2 kali. Sebagai seorang penerjemah, Ya. Dan itu besar. disewa agensi luar negeri dong. Saya nyewa yang pertama itu Amerika. Saya nyewa agen kolektor ya. Nggak berhasil. Yang kedua itu Asia. Dari Asia itu sekitar 4.500 US dollar. Tahun itu. Nah, ini agak sudah di atas baru 2.000 ini. 2.000. Ada 2.000. $500 lumayan. Hilang ya? Hilang. Kemudian nggak pernah bayar ya, diingatkan nggak pernah bayar. Teman-teman juga banyak yang kena dari perusahaan ini. Akhirnya bangkrut perusahaan itu. Sepertinya saya tahu, tapi saya nggak akan. Ya. Saya kena 4.500. Yang bisa kita masukin. Nah, saya sebagai ya sekarang 1, 2, 3, 4, 5 tingkat di bawah Pak Sugeng lah gitu. Nah, itu ya sering kali ditanyai orang juga, Mas Dewa gimana sih industri ini? Saya jujur suka takut Pak Sugeng. Artinya kalau saya bilang, ayo jadi penerjemah aja, saya agak takut bertanggung jawab kalau ternyata mereka nyemplung. Mas Dewa nggak ada duitnya ternyata Zong. Nah itu bagaimana Pak Sugeng melihat lanskap industri penerjemah saat ini Pak Sugeng per tahun 2024 ini? Mulai 21 itu kita dalam fase perubahan. 2021 maksudnya? Mulai 2021 sampai sekarang ini kita ke fase perubahan. Apa Pak Sugeng definisinya fase perubahan ini? Definisinya seperti bagaimana bisnis ojek. Nah itu analoginya. Bisnis angkutan umum itu bagaimana. Nah kalau dulu kita nggak mengenal Gojek, Grab dan sejenisnya itu, ya kita dulu nggak mengenal AI, tidak mengenal mesin translation. Tuh, kesana larinya. Ya, sehingga kita tidak cukup hanya berteriak hentikan Gojek, hentikan ojek online, tidak bisa, karena satu-satunya yang tidak berubah itu adalah perubahan. Sehingga kalau ditanyakan apakah ini red ocean atau ini masih blue ocean, ini masa perubahan. Siapa yang bisa berubah, menyesuaikan, adaptif, itu yang akan bisa bertahan. Bukan berarti, menurut saya, bukan berarti ini akan hilang, tapi akan berubah bentuk.
pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan, yang tadi mungkin disampaikan oleh Mas Afif, salah satunya akan berubah bentuk. Seperti halnya Gojek ya, ada yang harganya murah, ojek online maksud saya, ada yang harganya murah, menengah, ada yang tinggi. Seperti kalau kita ke bandara mau naik taksi, ada pilihan Gojek, ada pilihan sebuah merek yang warnanya biru, ada juga merek lainnya yang lebih premium. Semua itu ada pasarnya. Hanya apakah kita siap berubah atau tidak. Terus terang itu pekerjaan berat bagi kita para penerjemah dan pengelola agensi bahasa. Kami di Transkomunika sedang berusaha untuk memahami dan berubah. Kita sudah jalan 1 tahun tapi belum merasa menemukan formula yang pas. Bahkan sekelas Transkomunika pun terdampak ya. Terdampak. Raksasanya agensi pun terdampak. Enggak raksasa juga sih. Kalau raksasanya mungkin main kata sama kata lain. Amin aja ya. Amin. Terdampak ya Pak Sugeng? Terdampak. Terus terang. Kalau boleh tahu apa Pak dampaknya? Apakah pendapatan? Iya, maksudnya apakah itu dari klien minta rate-nya diturunkan atau volume pekerjaannya menjadi biasanya sekian ratus ribu jadi sekian puluh ribu? Dua-duanya terjadi. Malah tiga-tiganya. Malah ada 3. Apa itu yang ketiga? Ada klien minta turun, volume semakin sedikit, Diskon. dan diskon kan udah tadi. Jenis pekerjaan. Oke. Kalau yang MTPE kan reganya murah. Ya, harganya murah. lebih murah. Meskipun orang di luar sana berbicara dengan sangat gagah, ya kita ke sisi kreatifnya. Kalau nggak ada yang mesan. Jadi itulah fakta. Tapi seperti kata orang-orang ya, di ujung kegelapan selalu ada cahaya. Kalau satu pintu tertutup, ketuk pintu yang lainnya, insya Allah nanti mesti ada yang terbuka. Itu tantangan kita. Jadi kalau ditanya, ini red ocean atau blue ocean, mungkin ini campuran. Kita sedang berubah. Ketemu blue. Iya. Ungu kali ya. Jadi purple ocean. Saya pada mahasiswa saya tidak pernah sekalipun berbicara yang enak-enak saja. Saya berbicara bagaimana kita harus memantaskan diri untuk dipercaya orang. Jadi tahulah kalau lulusan saya itu tidak ngelamar kemudian saya minta satu enggak, karena saya berdasarkan pengalaman saya bilang kepada mereka, kamu dapat IP 4.0 tidak berarti kamu pintar menerjemahkan tanpa celah. Kamu IP 4.0 itu untuk topik-topik yang diajarkan pada kamu saja. Sementara di lapangan itu, you have things that maybe you never imagine before. Jadi tahu dirilah nanti kalau orang sudah percaya akan naik. Jadi seperti saya tadi contohnya, saya mulai dari yang pekerjaan luar negeri itu 2 sen. Nah, sekarang saya nggak ada pekerjaan 2 sen. Ngeri. Ya, bagaimana bisa membayar penerjemah kalau kami menerima 2 sen? Mau tanya berapa sen juga nggak berani. Jangan. Iya. Intinya bukan 2 sen lah. Tapi kalau terus kemudian kalau Anda pemain baru, ya Pak saya mau nerima duit, ya tidak masalah. Ya, karena itu kan biasanya kan itu problemnya. Nah terus saya berapa Pak Sugeng gitu, gitu sebagai pemain baru? Kenapa saya merasa tidak masalah? Karena saya dulu juga begitu. Ya. Intinya ada satu hal, there must be the first time. Ya. Bagi saya yang sudah menerjemahkan tadi dihitung lebih dari 30 tahun, ada satu saat yang this is the first time for me. Dan saya tidak mau menutup kesempatan itu bagi orang lain. Jadi nggak ada tuh di kampusnya Pak Sugeng prinsip orang ngerusak harga pasar karena ambil bawah itu. Lah daripada mati, tidak makan. Nah bagi saya seperti itu sih. Sekali lagi,
prinsip pertama tadi apa? Masih ingat nggak? Ingat. Ya, Mencoba Selalu memahami. mencoba memahami orang. lain. Nah, kalau kita tidak mau memahami rekan-rekan Iya, kita iya, yang iya, mau iya. cari job pertama kali ya mungkin ya Ya. seperti itu. Karena kita hanya mau memikirkan diri sendiri. Bridging-nya bagus. Memang ini, Pak. Bisa circle back gitu Makom ya. ada yang Makomnya sudah beda. Makomnya sudah beda. Iya, mencoba memahami orang. Betul. Yang kedua, selalu lakukan yang terbaik. Itu tadi mulai dari 2 sen naik perlahan-lahan. Iya. Mau 2 sen, mau 20 sen, tetap kasih yang terbaik ya. Itu. Yang ketiga apa Mas Afif? Untuk kasih yang terbaik itu di Hmm. Transkomunika kami punya 3 nilai. Nah, Jadi, ini nih. Bocoran nih dapurnya Pak Sugeng nih. Ya ada yang merumuskan kata-kata dari nilai ini Mas Anton. Ya. Ada accuracy, flexibility dan aku kok lali sih sini apa? Iya. Eh, Bos mah bebas. Bos gak ngurusin ngono bos. ya, cuma pertanyaannya apa sih lali aku? Enggak ada sebenarnya Pak Sugeng aja bukan bocorin sendiri. Dalam nilai ya. quality. Oh, quality. Saya akan bicara quality itu. Oke, quality. Oh, terkait dengan memberikan yang terbaik. Ya, yang terbaik itu. Kualitas quality. terjemahan itu Ya. bisa diukur dengan apa yang diterapkan di Transkom. Ya, jadi meskipun kalau klien jadi pesen ke Transkom ya, para klien, meskipun itu tidak ada job untuk editing, kami selalu ngedit. Tidak pernah dari penerjemah langsung kami serahkan. Itulah kenapa kami yakin kami kalau diadu objektif gitu kami bisa menang. Dari mana kami tahu itu? Karena sering kami dimintai editing dari hasil penerjemah Orang lain, lain. ya. Penerjemah lain yang mungkin sudah terkenal, mungkin belum terkenal, dan so we know the quality. Oh iya, Bioskop. Nah, pertanyaan. ngomong-ngomong nilai ya. Ah. Ya, di Lekoles kan juga ada 3 ya. Apa itu? Flexibility, Oh, podo. Iya. punctuality, Punctuality. perfection. Oh. Jadi itu ya oke, hubungan dengan kualitas. Kan dulu saya PKL dulu kan di sini ya. Ya, Jangan di bawah semuanya saya itu jangan Sugegisasi. Semua bersumber dari yang mulia Pak Sugeng. Saya pun juga dari sini awalnya. enggak, ini ngomong tentang tadi itu. Ya, nilai. Kan apa enggak karena kemahasiswanya kan selalu memberikan kualitas terbaik. Nah, ini ngomong ini Pak penerjemah baru. Ini ngomong angka ya. Ya, ya. Artinya penerjemah baru itu butuh berapa tahun Pak untuk? Ya, 1,5 tahun. 1,5. 1,5 tahun. Sangat spesifik sekali Pak Sugeng. Catatannya itu apa Pak? Maksudnya setiap hari harus menerjemahkan, ada mentor, atau Ada Syarat dan setiap hari ketentuannya menerjemahkan dan ada mentornya. Mentor. Jadi kalau seseorang itu masuk ke perusahaan, dia bekerja setiap hari dengan kita, dia akan bertambah ilmunya dan keterampilannya. Menurut Diffras, ini agak teoritis ya. Pada saat kita bekerja bersamaan dengan orang yang profesional di bidangnya, level skill kita, kompetensi kita itu akan meningkat, lama-lama meningkat seperti itu. Nah, itu dari mulai novice, bukan noviana, mulai dari novice sampai ke level 5 yang expert itu dari situ. Nah, itu tidak bisa didapat dari perguruan tinggi. Tapi harus didapat dari bekerja bersama, in-house translator. Tidak bisa online. Spesifik Pak Sugeng. Harus in-house translator. Okay. Karena setiap kali dia bisa bertanya, dan yang namanya kita menerjemahkan itu tidak hanya mencari kata-kata, tapi bagaimana mencari kata-kata, menyimpulkan konteks, enaknya bagaimana. Itu bisa ditanyakan langsung. Dan mentornya ini yang selalu mendampingi. Nah, setelah biasanya 1,5 tahun, dia bisa dilepas. Tapi masih ada yang edit juga. Nah, kalau yang di senior translator yang level pertama, kalau di Transkom itu ya semua melewati seperti itu. Semuanya yang di Transkom itu melewati itu. Yang sekarang yang level pertama itu ya sudah mungkin lebih mereka lebih pintar daripada saya. Iya. Itu saya ngalami kok, Bro. Maksudnya
penerjemahku kayaknya udah lebih baik dari aku deh. Iya. Karena kita cuman delok tanda tangan gitu. Oh, berarti di ini ya, di Transcom tingkatannya ada junior translator gitu-gitu. Ya, ada yang senior ini ya tentu saja dia bisa jadi editor dan project manager. Hmm, hmm. Itu berarti 1,5 tahun berlaku untuk in-house. In-house. Karena dia Iya. punya mentor ya. Berarti Iya, kalau iya. itu tidak berlaku bagi freelance. Rumus ini tidak berlaku bagi freelance. Berarti kalau untuk freelance bagaimana Pak kita menentukan? Kalau untuk freelance kita coba dulu. Ya, lihat hasil kualitas. Ya, hasil kualitasnya. Kalau kira-kira cocok, kemudian dicoba lagi, dikasih masukan bagaimana dia memandang masukan itu. Terus dia bisa setelah job ketiga, kita bisa lihat dia bisa berkembang apa tidak. Bisa dipercaya apa tidak. Tadi loh, bisa dipercaya apa tidak gitu. Berarti ini perlu penelitian lagi Pak. Iya. Kalau tadi Jadi kan tuh program doktoral tuh. Tadi kan ya? Iya. Kalau 1,5 tahun dalam kondisi freelance ini yang yang mulai dari awal butuh berapa tahun itu kan belum ada. belum ada Ya, teruji. jadi yang Pak. terutama bagi penerjemah baru ya, dan peran agensi itu ada di situ. Wih. Dan menjadikan seseorang penerjemah. Kalau seandainya setelah dia jadi pinter meninggalkan kita, Nah, itu gimana Pak Sugeng rasanya? ya tadi ada prinsip lain itu ya, itu rezeki dari Allah, rezeki dari Tuhan. Ya. Ya, jadi yang namanya rezeki itu kan tidak besarnya dia yang diterima. Hidup ini kan bersegi ya, ada misalnya dari segi sosial, ada segi keluarga. Dari keluarga dia ada istri, ada anak-anak itu. Jadi karunia macam-macam itu tidak hanya uang itu, tidak sekedar tidak bisa diukur dari rumahnya baik besar, mobilnya luar biasa, enggak itu bisa saja penghasilannya saya nggak tahu tertinggi penghasilannya sebulan berapa, bukan itu, karena belum tentu semua itu bisa kita nikmati. Mau dapat sebulan 30 juta, 40 juta, mentok makan tetap sehari 3 kali, Bro. Sekali Tidak makan juga 1 piring. Ya, tidak hanya itu kan, dalam hidup kita 24 Ya, jam itu maksudnya ada sesuatu yang menyertai ya, perjalanan waktu. Yang dinikmatinya Ya, ya cuma segitu-gitu aja. Mau sampai kapan? Itu kalau itu kan fisik kan, belum yang sifatnya non fisik. Misalnya kenyamanan dengan keluarga, Nah, ya itu kenyamanan maksudnya. dengan anak, itu kan nggak bisa. Tidak terbeli lah maksudnya. Ya, Nggak bisa kita mengukur dengan, maksudnya sebanyak apapun ya, yang kita dapatkan, kebutuhan dasar manusia itu nggak ya, akan berubah gitu loh. Jadi ya jangan menjadikan penghasilan itu sebagai tolok ukur utama. ya, Sewang. betul. Iya. Iya. Malaikatnya saya ono. Closing ya? Terus ketemu di dulu ya. Iya, guru ya. Oke, mungkin kita closing dulu Pak Sugeng. Tadi sebenarnya sudah ditanyakan sih, tapi tak takut namanya. Mungkin setelah obrolan ini gitu. Pesan Pak Sugeng lah untuk, tadi kan mungkin untuk penerjemah baru, mungkin tak ubah dikit pertanyaannya, jadi biar kelihatan kreatif gitu ya. Pesan Pak Sugeng untuk industri penerjemah inilah pada umumnya. Jadi dalamnya berarti ya meliputi ya kampus juga yang mencetak para penerjemah muda, penerjemah tua mungkin, agensi. Wah, aku nggak bisa, aku dewe juga bingung. Saya termasuk yang ingin menunggu bukan menunggu advice itu. Lah, masa iya Pak Sugeng minta advice kita gitu. Iya. Atau gini lah, mungkin gini. Tak ganti ya pertanyaannya. Setelah 30 tahun berkiprah di industri ini, pelajaran penting apa yang Pak Sugeng dapatkan, baik itu secara industri ataupun secara personal sebagai seorang manusia? Pelajaran grammar. Kok grammar? Mana punya 30 tahun belajar grammar? Yang lebih spiritual gitu ya. Yang lebih spiritual apa ya? Artinya yang saya percaya itu kita harus tetap optimis.
harus tetap optimis dan mencoba hal-hal baru. Itu Artinya 30 tahun ini Transkomunika akan tetap ada. kita berdoa, Optimis kan? Ya. optimis kita berada dan kita sedang berusaha untuk mengerim laju akibat dari perubahan ini. Kita mencoba untuk yaitu tidak, kalau bisa tidak hanya mengerim tapi naik lagi dan Ride the tide lah ya. ya Kalau ada ombak ya kita ya. naikin ombaknya. ya, kalau sekarang ini misalnya ya ada pada kondisi karena ini air bah ya, kemudian kita berpegangan apapun yang bisa kita pegang, ya kita segera sadar diri bahwa we need to do something supaya tidak terbawa ombak itu dan kita siap berubah. Itu yang untuk semuanya saya kira begitu. Ya, ya. Ya untuk ya itu kata kuncinya itu sih, siap berubah dengan segala macam disrupsi AI yang kemarin Oh dikhawatirkan iya, juga. kemarin kalau saya lihat data penelitian itu memang sampai 2032 ya. Itu naik terus Mbak itu daya Tren beli daya beli industri masyarakat itu ya. Indo. Oke. Market size-nya. Mudah-mudahan ya. Artinya Translation. berarti job terjemahan makin banyak gitu ya bacanya. Ya itunya maksudnya pangsa pasarnya masih Nah, iya, tinggi. pangsa pasarnya tapi masih tidak tinggi. tahu kan bagaimana Iya, itu. iya, iya. Nah, itu intinya teman-teman, pesan penting dari Pak Sugeng yang sudah sangat senior adalah selalu siap untuk berubah, ya kan? Dan terapkan prinsip-prinsip dalam kehidupan itu tadi. Pak Sugeng, kalau teman-teman ingin lebih mengenal Pak Sugeng lagi itu bisa dihubungi di mana Pak Sugeng? Baca di cakapan.wordpress.com. Cakapan.wordpress.com. Nah, itu tulisan-tulisan saya yang merefleksikan saya pribadi. Nah, tuh kalau mau kenal Pak Sugeng lebih dalam tuh, cari juga websitenya ada di transkomunika.com ya. Transkomunika.com. IG-nya Pak Sugeng kalau boleh. Ya kadang-kadang aja. Oh, kadang-kadang ya. Bukan generasi Pak Sugeng karena nggak main IG ya. Pak Sugeng TikTok. Ya. Ya, kami ini generasi ini orang-orang menyebutkan digital immigrant. Ya, kita digital migrants. Ya, jadi ya itu kalau mau kalau mau tahu tentang Pak Sugeng ya teman-teman, nanti kita sertakan juga linknya di bawah. Pak Sugeng matur nuwun banget. Terima kasih teman-teman, terima kasih sudah nonton. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau suka dengan konten ini silakan di like, di subscribe juga. Tonton juga episode-episode sebelumnya, ada Mas Afif loh di episode sebelumnya. Coba cari deh gitu. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya di Siniar Bahasa. Ciao.